Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan dengan suara. Mohon maaf banget teman-teman ya, di episode sebelumnya itu ada kesalahan teknis yang gue sendiri juga nggak sadar. Gue baru sadar pas udah premier. Jadi kayak udahlah ya, sekalian aja guys, lu baca tebak bibir gue. Tapi kan gue udah minta maaf. Dan sebahagia kita menjalankan ibadah bulan puasa ya, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, semoga amal dan ibadah kita diterima dan diberikan pahala dan rahmat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi gua hari ini akan membahas seputar tentunya sepak bola La Liga, khususnya untuk Barcelona. Ya, Barcelona akan berhadapan dengan Osasuna di lanjutan La Liga. Jadi weekend ini jam 3 ya, hari Minggu, Barcelona berhadapan dengan Osasuna. Seperti apa aja prediksi line up-nya yang akan main, pertandingan seperti apa, ada info-info apa seputar sepak bola, pasti gua akan share ke kalian. Dan nanti akan ada mini games yang kalian bisa ikutin. Kalian bisa, ini mini game semi-semi challenge ya. Jadi kalian bisa ikutan, kalian bisa jawab di kolom komentar. Jawab di kolom komentar, oke? Tapi sebelumnya absen-absen dulu dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari luar Indonesia yang lagi nonton Karbol Mania, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, yang lagi sakit angkat penyakitnya, yang lagi nganggur segera didapatkan pekerjaan, yang temannya masih nyangkut utang segera dibayar sama teman-temannya, oke? Gitu aja. Jadi episode kemarin kesalahan teknis, kalau kalian bisa baca gerak bibir ya silahkan. Silahkan, tapi gue selaku yang punya YouTube mohon maaf kepada kalian, oke? Langsung saja. Tapi sebelumnya ini gue kasih tahu bahwa gue tag ini sebelum subuh guys. Jadi masih ada tarhim gitu. Gue dulu sering gitu tarhim di masjid sebelum sholat subuh, karena orang-orang kayaknya pada seneng kalau gue tarhim ya. Gue kan muazin juga. Coba mungkin di sini gue tarhim kali ya, biar ada sisi yang lain dari kita bahas sepak bola itu, ada berkahnya. Coba. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya nasral huda ya khaira khalqillah. Segitu aja, gimana guys? Merdu gak guys ya? Udah inget kayak suasana di desa subuh-subuh, ada suara angin sepoi-sepoi, ada suara pohon, ada suara jangkrik, suara hewan-hewan yang serangga-serangga, gimana? Sejuk, ada suara hujan. Udah berasa seperti itu guys? Ya udah, selamat datang di bulan Ramadan guys. Oke, langsung aja. Ntar daripada kalian makin terkesima sama irama tarhim gua, kita bahas Barcelona ya, yang akan menjamu Osasuna. Nah, jadi di TikTok itu rame karena gue ngerasa di TikTok baru satu orang yang nonton gue. Jadi gue jelasin dulu di sini. Di TikTok itu rame tentang video gue yang membahas Neymar ke Barcelona. Ya, Neymar ke Barcelona karena kedua belah pihak memiliki kepentingan masing-masing. Neymar pengen menjaga kualitas permainannya biar tetap ada di top level dunia, karena dia ngerasa kalau untuk menjaga kebugaran itu udah pas di Santos gitu. Jadi pengen meningkatkan level, dan Neymar rela digaji rendah oleh Barcelona, tapi bonus-bonus gue nggak tahu, klausul-klausul. Dia hanya ingin itu untuk persiapan ke Piala Dunia 2026. Dia memperkuat Brazil guys. Neymar punya kepentingan seperti itu. Sementara di Barcelona jadi kembali berpikir. Kembali berpikir apa? Karena dengan datangnya Neymar, apalagi mungkin nanti dikasih nomor 10 lah, dikasih nomor 11 ada Rapinya, nggak bisa. Entah 10 mau tetap Ansu Fati, kan nggak mungkin Ansu Fati mau pergi gitu. Pasar. Nggak ada Neymar. Itu Neymar dalam sejarah catatan Barcelona
dia berhasil mengumpulkan apa ya, keuntungan yang luar biasa secara signifikan. Turis-turis mau jadi pertama jadi tempat wisata, tentunya buat para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di sini, enggak, buat para penonton ya, dia pasti membeli tiket ya buat maintenance, pengelolaan entah stadion atau klub. Yang kedua adalah untuk jersey. Ya, untuk jersey nih, pembelian jersey Neymar tuh kalau di-compare sama pemain-pemain yang sekarang yang siapapun masih menang Neymar waktu Neymar di Barcelona, guys. Jadi kayak gitu. Pertama ya masih Messi, kan kemarin ada datanya tuh, Messi yang sering banyak dijual, Messi, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski. Tapi Neymar saat itu membeludak, guys. Jadi Barca kembali memikirkan apa nih benefit yang bisa kita ambil dari Neymar. Oh, oke, membantu finansial. Tapi kalau misalkan membantu di lapangan belum tentu, itu kita serahkan kepada Hansi Flick. Mau nggak gitu? Apa Neymar cukup gitu ngerasa dapat latihannya doang atau dapat match yang udah pasti menang kayak gitu? Karena ya tim sih, gue kalau secara tim ya gue udah nggak mau sama Neymar gitu, karena udah ada Rapinya, lebih ngotot gitu, lebih gimana sih, dia greget gitu kalau mau cetak gol gitu, tanda-tanda mau cetak gol kelihatan kalau Rapinya. Nah, sementara sekarang situasinya adalah Barcelona tuh memberikan challenge untuk Neymar ya. Neymar tuh harus mengumpulkan atau mengoleksi minimal 15 gol di Santos, ya, di Liga Brazil. Sebenarnya gue nggak setuju sama challenge ini, karena kayak untuk orang kayak Neymar yang golin tuh gampang gitu di Brazil tuh, kayak dia pasti beda sendiri. Maksud gue, kita nggak perlu kayak harus ada saklek gol sekian, asis sekian, enggak. Dilihat aja banknya di kalau emang beneran mau Neymar gitu, harus ada seorang tactical analis yang melihat perkembangannya game per game gitu, terus ada yang nyatet Neymar di tempat latihan kayak gimana. Kayak gitu, kayak bank datanya nih harus ada nih, Neymar nilainya berapa, ngapain dia di lapangan, statistiknya tuh udah harus ada sendiri menurut gua. Dan ya sebenarnya gue juga nggak ngarep-ngarep banget Neymar ke si Barcelona. Seperti itu Neymar yang terjadi. Menurut kalian seperti apa tuh dengan Barcelona ada ide ya mau mendatangkan Neymar itu? Nah bentar guys, nih mau subuh, gue minum dulu. Nah gue ngomong dulu dah tuh, kalian tuh ngobrol-ngobrol dulu tuh di situ tuh. Nah lanjut, Neymar udah selesai. Sekarang kita lawannya adalah Osasuna ya. Szczęsny tuh udah jadi inilah, selain jadi joker di ruang ganti, dia juga bisa jadi abang-abangan. Dia bisa menjadi abang-abangan yang bikin pemain lebih dewasa. Kayak beberapa orang udah paham kalau Szczęsny ini orang nggak pernah stres gitu. Dia bahkan dia nggak ngeluarin stress release apa, dia cuma ngeluarin senyum. Ya gue nggak tahu kalau ngerokok di belakang gitu kan di kamar mandi. Cuma lu lihat kenapa Szczęsny itu terlalu terlihat lovable gitu. Kita mungkin bukan fans Barca juga agak susah benci sama Szczęsny gitu, kayak senyum terus, tenang gitu, kayak nggak songong. Ya, emang lovable nih orang. Jadi gue ngerasa banyak pelajaran yang bisa diambil sama dari Szczęsny buat pemain-pemain Barcelona. Dan kabar menariknya lagi, bahwa Szczęsny ini baru saja kembali memperpanjang kontrak bersama Barcelona hingga Juni 2025, setahun tuh ya. Karena kan dia sebenarnya habis bulan Juni kalau bahas kontrak yang lama, tapi baru saja diperpanjang kontrak sampai Juni 2025. Karena Szczęsny seneng, anaknya seneng, keluarga seneng, kita juga seneng gitu ada Szczęsny di belakang, tukang rokok sebelah di Katalan seneng gitu. Jadi happy aja lah, kita ada Szczęsny happy gitu. Nah itu yang terjadi. Lalu apa yang terjadi? Pablo Torre guys, kalian tahu kemana guys? Dia guys diculik penjahat pakai mobil jeep kayak zaman dulu. Aduh, Pablo Torre kemana ya? Coba deh, lu mungkin lebih punya info gitu dari gua yang nonton. Ya, jangan-jangan lu punya info A1, kenal sama orang dalam Barcelona, tanyain dong, kemana Pablo Torre gitu? Apa nyasar di kemana, ngikutin lah, ada topeng monyet gitu di Katalunya, terus dia ngikutin ke Espanyol, ngikutin ke Zaragoza, ngikutin sampai Las Palmas, nyebrang pulau. Kemana guys? Pablo Torre guys.
Tolonglah yang punya info kasih tahu gitu. Jangan, gue kan pengen dengar dari kalian juga gitu. Jangan lu dengar dari gue doang. Kemana Pablo Torre? Apa sih deh? Nonton NDX kali ya di Kemayoran. Astagfirullahaladzim, Pablo Torre. Kesian gue, kayak nasibnya gimana nih orang. Kalau emang mau dimainin, kasihlah minute play, kasih ya Arda Güler, Endrick yang kayak gitu-gitu aja jadi kelihatan ada kontribusinya ya. Jangan dimatiin karakternya, jangan dimatiin gitu. Kita kalau udah Gavi kan udah tahu segitu gitu. Mau lagi menang, mau lagi imbang, mau lagi kalah, ya segitu aja Gavi. Udah ketahuan kualitasnya semana. Pablo Torre, kesian Pablo Torre ya. Papi Flick, tolonglah Papi Flick nih. Satu anak nih Pablo Torre. Potensial lu dia lu. Ya itu Pablo Torre. Sementara, nah kita mulai masuk ke lawan Osasuna guys. Osasuna, gue ingetin sekali lagi bahwa Barcelona sekarang ada di puncak klasmen. Beda 1 dengan Atletico Madrid. Beda 3 berarti sama Real Madrid ya, karena dia habis kalah sama Real Betis Israel. Nah, Barcelona ada peringkat 1, Osasuna ada di peringkat 11. Ya, dia di peringkat 11 dan Osasuna pernah mengalahkan Barcelona dengan skor 4-2 kalau kalian ingat. Itu di era kegelapan Barcelona tuh. Ya, tapi selebihnya Barcelona menang 1-0, 2-1, 2-0, harusnya aman. Dan kalau ngelihat match terakhir lawan siapa ya? Las Palmas tuh kita udah bisa menekan, build up pelan-pelan sampai tekanannya tuh tekanan tinggi yang sampai nge-build up ke final third. Kita bikin overload, kita main bola atas, lalu kayak back Araujo bisa golin, Kubarsi bisa golin gitu lawan Atletico Madrid juga. Jadi sebenarnya harusnya banyak opsi lagi ketika kita bertemu dengan berhadapan dengan tim yang ultra defense. Kalau Osasuna menggunakan ultra defense harusnya nggak perlu khawatir. Ya kayak Yamal nih yang kemarin mainnya agak terlalu bapuk, ya dimainin aja biar panas, kayak gue mau buktiin lawan Osasuna bisa buktiin kayak gitu. Nah ini kabar yang bukan baik dan bukan buruk juga yang bisa gue share adalah prediksi di belakang itu udah ketahuan, kayak Szczęsny pasti kiper, tapi yang menjadi duet adalah si Kubarsi dan si Eric Garcia. Ya, karena kemarin 2 double kokoh nih, ya Inigo Martinez dan Araujo, dia cocok tapi main blok cocok. Ya, Szczęsny juga bilang, saya seneng kalau kita lagi main blok, itu bola gua banget, lo mau nendang kencang dari bola jalur darat, jalur udara, jalur tanah, jalur tiang juga kena sama gua kalau lu main low block gitu. Beda sama kalau kita lagi high press atau defensive line-nya lagi high atau offset trap, itu kan potensinya 1 lawan 1 sama kiper. Nah, Szczęsny agak susah tuh. Kalau kayak gitu semua kiper juga susah sih. Tapi kalau main block, Szczęsny udah keren. Dan kita bisa ngelihat Araujo tampil optimal kalau kita main memang agak sedikit bertahan. Inigo tampil optimal agak sedikit bertahan. Ya back sebenarnya yang kelihatan optimal kalau emang mainnya sedikit mid block gitu, minimal mid block back jadi bagus, kayak Rudiger gitu. Kayak kok bisa sih susah dilewatinnya ya, dia tinggal motong bola ketika ada Tchouaméni susah dilewatin. Asensio ya dia juga tinggal intercept kalau misalkan ada Ceballos susah dilewatin gitu. Jadi beda gaya dan kita bisa ngelihat pemain optimal kalau di gaya atau taktikal tertentu seperti itu ya. Kita tahu offset trap Araujo kadang telat naik lah, bikin offsetnya susah lah, seperti itu. Nah 2 belakang seperti itu guys harusnya. Tapi ini ada yang menarik tentang Gerard Martin. Lu lihat Balde progres dan prosesnya lagi bagus banget. Gue gak ngeliat dah dia salah passing apa enggak, tapi dia punya akselerasi kecepatan yang luar biasa, mampu melewati 2-3 bahkan 4 pemain Benfica waktu itu. Dia bisa, dan dia punya rules baru yaitu dia ditaruh sama Hansi Flick sebagai sayap kiri. Ya ketika Lamine Yamal buntu di kanan, Rapinya digeser ke kanan, Ferran masuk ke posisi lewat, Balde di sebelah kiri. Nah kenapa gue pengen kayak Balde, pengen gue ngelihat Balde ini maju ke depan? Gue pengen ngelihat Gerard Martin memecahkan rekor buat dirinya sendiri setelah main 1000 menit. Jadi kalau Gerard Martin main, dia memecahkan rekor buat dirinya sendiri. Dia udah main ke 1000 menit, jadi lumayan lah buat nambah-nambah semangat, nambah-nambah gairah
untuk bermain gitu. Karena gue ngerasa Gerard Martin yang perlu diasah dari Gerard Martin justru attack-nya. Memang dia cetak gol. Gue sering ngitungin kok kayak ketika dia attack seperti apa, tapi ketika dia defense seperti apa. Dia defense bagus bro. Lihat tuh, nggak lewat-lewat tuh sama Gerard Martin tuh. Tapi ya kita kan atraktif football ya, kita offensive football Barcelona ya. Jadi harus dilatih juga untuk kedepannya itu. Jadi gue mau Balde, aduh lagi bagus ya. Balde main kanan, jangan Hector Ford, Konde aja, kita cari gol dulu. Nah di tengah nih yang penting nih, gue pengen Barcelona menang dulu minimal selisih 2 gol di babak pertama. Biar apa? Biar Pedri bisa ditarik. Karena kan midweeknya kita entah Rabu atau Kamis main lagi lawan Benfica Barcelona. Jadi ciptain gol dulu yang banyak biar narik pemain inti. Ya seumpama kekejar, lu masukin Gavi gak apa-apa lah, kekejar tipis selisih 1 menang gak apa-apa. Yang penting ketika sudah unggul jumlah selisih 2 gol, ya udah kita bisa tarik-tarik backbone-nya tuh belakang. Mungkin tarik Kubarsi mainin terus lah karena dia kan kartu merah. Si Konde tarik ganti Hector Ford, si Balde dimajuin ke depan kalau nggak mau ditarik. Gerard Martin mainin, Ferran masukin gitu, si Pablo Torre lah ya masukin ya, si Gavi masukin nggak apa-apa kalau udah menang gede ya, menang gede nih. Kita bicara menang gede. Fermin masukin gitu kan, udah nggak apa-apa ya. Si Pau Victor juga masukin, boleh silakan. Jadi gue berharap line up yang gue omongin tadi itu dipasang memang, tapi Barcelona, gue juga berharap Barcelona pengen gue ngelihat Barcelona gol cepat itu, entah kayak 3-1 nggak apa-apa, 2-0 kayaknya sih nggak 2-0 gitu, biar babak kedua ditarik backbone-nya buat istirahat karena Liga Champions nggak kalah penting di midweek. Nah oke. Sekarang gue mau ngasih challenge buat kalian. Gue mau ngetes kayak lu beneran ngulik Barcelona apa enggak, emang dari ngefans sama Barcelona tuh dari tahun berapa gitu. Nah pertama ini emang gampang, tapi gue please banget jangan searching. Gue minta kejujurannya karena ini pertanyaannya gampang. Pertanyaannya cuma satu doang. Ya, siapa pemain bernomor punggung 10 Barcelona? Ya gue ulang, siapakah pemain Barcelona yang menggunakan nomor punggung 10 sebelum Ronaldinho? Oke. Sekali lagi gue ulang, siapakah pemain Barcelona yang menggunakan nomor punggung 10 di Barcelona sebelum digunakan oleh Ronaldinho? Jangan searching. Kalau searching ketahuan lu bohong berarti dosa. Walaupun jawab ya gak dapat apa-apa sih. Gue pengen ngetes lu aja gitu. Dan ini yang mau gue tanyain sama kalian, karena Ter Stegen sebentar lagi sembuh dan karena Szczęsny sudah berpanjang kontrak setahun. Kalau dua-duanya dalam keadaan optimal, Ter Stegen dan Szczęsny, nah siapa yang menjadi pilihan kalian? Ayo lu, gila lu mau pilih Szczęsny baru setahun. Ter Stegen berjibaku bertahun-tahun tuh, 2015 angkat UCL, masa lu kagak pilih? Nah terserah lu. Terus Szczęsny lucu bang, ini kasih alasannya ya. Kalau dua-duanya dalam keadaan optimal, siapa yang kalian pilih antara Ter Stegen dan si Szczęsny? Oke, ingat tadi nomor 10 sebelum Ronaldinho, pilih Szczęsny atau Ter Stegen. Yang berikutnya adalah siapa menurut lu yang paling optimal untuk menjadi tandem dari Pedri? Ya, siapa yang paling optimal untuk menjadi tandem dari Pedri? Gue kasih 2 aja pilihannya. Casado, De Jong, Bernal. Sama yang terakhir, ya terakhir gue mau kasih ke lu. Ada 3 pemain diurutkan, siapa nomor 1, siapa nomor 2, siapa nomor 3. 3 pemain diurutkan, siapa nomor 1, siapa nomor 2, siapa nomor 3 ya. Pemainnya ada Pablo Torre, ada Fermin Lopez, dan ada Gavi. Silakan dijawab dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Vamos!